99% dari kalian yang ketemu video ini pasti lagi ngalamin satu fase. Fase kesepian. The lonely chapter. Dimana kalian tuh pengen nyerah aja. Lu capek, udah bangun jam 5 pagi, udah usaha, ngeluarin energi, tapi kalian lihat kok kagak ada hasilnya. Dan menurut gue sangat umum untuk manusia ngerasain ini semua. Karena gue pribadi sering melakukan perdebatan itu ke diri gue sendiri. Ngapain sih gue terlihat tolol? Ngapain gue membiarkan diri gue dikatain sama orang? Ngapain gue ngelakuin ini semua? Dan buat kagak terlalu jauh dan semua orang bisa relate, contoh konten deh. Buat kan kagak tahu, video YouTube Agus Leo Halim itu ada studi kasus dimana apakah beneran semua orang bisa jadi seseorang di dunia maya ini. Dan gue fokusin 100 konten dahulu aja, 2 hari sekali post konten terus-terusan, long form. Dan peraturannya kagak boleh collab, nggak boleh giveaway, shotnya gitu-gitu aja. Dan topik ini ngomongin gado-gado. Apakah beneran bisa? Dan kalau misalnya kita lihat grafiknya pas awal-awal, kalian lihat kan bener kagak ada yang peduli sama sekali. Jadi mikir kan, apa sih rasional gue ngelakuin ini semua? Apa faedahnya? Sama juga dengan semua cerita aktivitas-aktivitas gue lainnya. Contoh paling gampang mungkin bisnis. Ternyata ada rasionalnya. Konsep yang namanya the deep. Yap, lu gak usah denger. The deep. Jurang. Jadi ada penulis Amerika Serikat yang namanya Seth Godin. Dia kasih tahu semua di dunia ini yang lu mau itu ada di konsep ini. Seriusan, jadi contoh yang lu pada bilang semesta, afirmasi, manifestasi, apapun itu akan memberikan apa yang lu mau kalau lu udah ngelewatin the deep. So basically the deep tuh kayak gini. Di sumbu Y itu ada hasil, di sumbu X itu ada waktu. Jadi pada umumnya awal-awal kita tuh berasa seru banget kan, kayak bener, wih gila enak nih. Waktunya kalian baru dikit tapi ada hasilnya nih. Lumayan juga nih, seru kan ya. Tapi lama-lama turun nih. Tapi akan ada suatu saat juga akhirnya bisa naik. Nah, pada umumnya orang-orang tuh berhenti di sini. Semuanya itu berhenti di the deep. Contoh di konteks kalian sebagai pebisnis, pengusaha, the deep itu pas omsetnya tuh rendah, kalian bikin fitur juga kagak ada yang peduli, customer kerjanya komplain terus. Nah, itu tuh the deep. Contoh di konteks konten, kalian ngepost apapun kagak ada yang nge-like, kagak ada yang share. Yang nge-view pun juga cuma keluarga lu, dan mereka nge-view pun karena kesian sama lu. Kenapa konsep ini akhirnya bisa ngubah hidup gua? Karena si Seth Godin bilang, the deep itu adalah temennya kalian. The deep itu adalah harga tiket masuk buat kalian yang pengen masuk ke dunia top performers. Jadi dia argue, ini tuh the deep itu adalah seleksi alam. Orang-orang yang cuma mau enak-enaknya doang di sebelah sini nih, kayak seru kan, wah fun, terus begitu jatuh terus kagak berani naik lagi, ya mereka akan selamanya jadi orang-orang yang mediocre. Tapi orang-orang yang berani ngelewatin the deep, nah ini nih, di sini nih, the top 1%, performernya di sini nih, di sebelah kanan kuadrannya. Pertanyaan simpelnya adalah gimana caranya kita bisa memastikan kita itu bisa masuk ke kuadran yang sebelah kanan ini. Kalian pasti di sini nonton sampai sini pasti bro, gue udah ngerti the deep ini konsepnya bagus, tapi gue gak mau bro di sini. Gimana cara gue kesini? Nah, pertama kalian harus tahu bahwa jam terbang itu ngaruh. Itu yang kita harus setuju dulu. Kebanyakan orang kagak berani untuk sabar. Terkesan sangat tolol banget, tapi kalian pikirin deh, kalau misalkan kalian punya waktu lebih banyak lagi, ngomong kasar itu jam terbang, pasti hasilnya juga bagus kan? Gue rasa kalian setuju. Harusnya seperti itu. Tapi kan sayangnya, waktu dan hasil tidak linear kan. Ada saatnya nih turun. Tapi kalau kita ngomong keterampilan, outputnya kalian bukan outcome, harusnya kan bisa linear. Gue introduce nih, linearnya ini, garis yang gue tarik ini 45 derajat ini, adalah yang namanya keterampilan. Kalian punya kepentingan adalah bukan mikirin hasilnya. Hasilnya akan datang sendiri guys. Kalian untuk bisa ngelewatin the deep, kalian harus kagak ngeliat sumbu Y. Kalian harus melihat sumbu yang baru ini nih, yang 45 derajat ini, yaitu keterampilannya kalian. Asah terus keterampilan kalian sampai akhirnya kalian itu bisa berdiri di sebelah sini. Mungkin di sini ada beberapa dari warga kreatif, anjrit PR banget ya bro ya, jujur aja bro, gue ngeklik video ini gue pengen versi instannya aja gitu loh. Nah buat kalian yang berpikir seperti itu, kalian harus mikirin sisi kontrasnya. Kalian selalu mikirnya, susah bro, masa gitu. Tapi kalian harus mikir sisi positifnya dari semua realita dan fakta ini. Hack isi otaknya kalian. Twist isi otaknya kalian. Jangan mikir susahnya. Mikir sebegitu mudahnya. Kalian itu mempunyai suatu shortcut, suatu hack
untuk menuju ke diri kalian yang kalian inginkan. Karena kalian tahu orang-orang pada umumnya bakal ada di sini, di deep terus cabut balik lagi. Atau enggak orang-orang yang kagak pernah berani untuk ngelanjutin karena mereka kagak mau merasakan ketidaknyamanan. Mereka ada di sebelah kiri. Udah gue di bukit sini ya, gue gak mau masuk jurang gitu loh. 99% sebelah sini nih, yang sebelah kanan top 1%. 99% ini yang di bukit pertama sama di jurang, 99% ini pecundang. Karena begitu ngerasain jurangnya, mereka berasa, gue healing dulu deh. Gue gak bisa karena takdirnya gue. Gue trauma. Segala macam alasan untuk mereka itu bisa mengasosiasikan sebagai korban. Ini nih, mayoritas ada di sebelah kiri. Jadi kalian harus mikir, yang gue sekarang layout nih di depan mata kalian nih, yang kalian konsumsi sampai detik ini, ternyata ini adalah shortcutnya. Karena gak banyak orang mau kerjain sesimpel kalian bener tempa terus, bener kalian honing terus, gila-gilaan kalian punya keterampilan, kan bakal menjadi top 1% performers. Dan gue punya argumen banyak banget terhadap kenapa menurut gue sangat bagus banget kalian itu berani ke sebelah sini. Karena simpelnya, value-nya, nilai tambahnya, semua itu akan menjadi magnet di sebelah sini. Pikirin deh tol-tolnya gitu ya. Kalian itu benar-benar akhirnya ngelewatin gitu, keterampilan kalian ekstrim lah. Contoh paling simpel lah di konten kreator gitu kan ya. The top 1% bakal ngambil semuanya, bakal ngambil mayoritas. Kenapa? Karena mereka udah percaya sama the top 1%. Sudah punya kredibilitas, mempunyai kompetensi, terlebih mempunyai jam terbang. Jadi di sini gue pengen kalian itu benar-benar fokus ke satu keterampilan yang kalian benar-benar pengen tempa gila-gilaan. Tapi uniknya, apakah emang harus selalu kayak gini bro? Siapa tahu akhirnya kagak pernah nih, benar-benar deep ini kagak ada nih bukit berikutnya benar-benar jurang gitu kan ya. Nah di bukunya Seth Godin dia tuh ngelebar lagi, dia kasih tahu ada 2 konsep lagi yang namanya cul-de-sac dan yang namanya the cliff. Kalau misalnya cul-de-sac itu basically itu sama sumbu Y dan sumbu X, cuma bedanya adalah dia itu benar-benar lurus saja stagnan terus saja nggak kemana-mana. Dan ada yang namanya the cliff, dimana lurus aja gitu karena ya ada naik lah dikit diri terus mendadak turun, benar-benar jurang. Nah cul-de-sac itu basically jalan buntu, kayak sesuatu yang kalian berasa kalian itu berkembang juga kagak, negatif juga kagak. Ya simpelnya adalah kayak zona nyamannya kalian lah. Kalian berasa, ya udahlah gue di sini-sini aja, gue ngambang terus aja. Nah itu adalah jalan buntu. Nah ada juga yang namanya adalah jurang, dimana kalian berasa, wah enak ya, gajinya gede, gue punya status sosial, tapi kalian kerja ekstrim tuh, sampai akhirnya kalian itu burnout. Nah itu namanya the cliff, jurang. Sekarang kalian harus bisa mengidentifikasikan kalian itu lagi ada di mana. Apakah kalian ada di the deep, jurangnya, atau di cul-de-sac di mana kalian itu jalan buntu, atau kalian di the cliff di mana itu adalah tebing yang bisa bikin kalian jatuh. Buat kalian kesulitan untuk mengidentifikasi mana sih gue ada di mana gitu kan ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa ngebantu kalian. Pertama, lo berasa ada panggilan gak terhadap aktivitas yang lo sekarang lagi kerjakan? Atau kalian berasa ya gue ngelakuin cuma karena duit aja gitu loh. Atau kalian berasa ada sesuatu yang abstrak, yang konkret, yang subjektif, kalian berasa bahwa gue pengen lakuin ini gitu loh. Kedua, karena kalian tahu terhadap ini adalah proses yang cukup lama, kalian berasa happy gak sama prosesnya? Berasa ada suatu kebanggaan tersendiri gak tanpa ngeliat hasil? Lihat outputnya aja kalian tuh udah happy. Jadi kasarnya lu rela untuk susah untuk melihat outputnya. Berikutnya adalah apakah ada opportunity cost, dimana apakah ada suatu biaya yang terjadi kalau misalkan lu itu kagak quit, lu kagak nyerah, apakah ada suatu kesempatan yang akhirnya hilang, atau apakah lu ada sangkos biaya tenggelam, dimana lu berasa kalau misalkan lu ngelakuin ini semua karena lu udah tahu udah ada sekian banyak waktu nih yang udah terjadi. Masa iya sih gue balik lagi ke nol? Mana enak bro, pengecut dong gue, pecundang dong gue. Kalian kagak berani melakukan yang namanya ignore sangkos, karena kalian kagak pengen berasa rugi. Yang bahas ekonomi ya adalah loss aversion, kecenderungan untuk mencari lebih enak aja dibandingkan kalian merasakan yang namanya kerugian. Ini sangat subjektif banget. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri pertanyaan-pertanyaan ini gitu loh.
Dan coba tulis lagi, di breakdown lagi, kalian punya worst case scenario. Worst case scenario-nya kalau misalkan kalian bener follow through apapun kegiatan kalian yang sekarang ini, ya sampai bikin kalian itu nonton video ini. Kan kalian nonton video ini kan gara-gara kalian berasa, hidup gua gak di sana-sana aja lah, gua kagak tau mau kemana gitu kan ya. Nah kalian tulis tuh, abis nonton video ini, hidup gua di sana-sana aja gitu loh. Coba kalian tulis breakdown gitu loh. Apa sih yang bakal terjadi gitu loh. Oke, kalian breakdown kan. Worst case scenario. Skenario terburuk kalau misalkan gue ngelanjutin hidup gue yang gini-gini aja. Pertama, kalau misalnya konteksnya gue yang bikin 100 video dalam 200 hari tahun pertama itu, gue pasti bilang opportunity cost gue berarti gue hilang 1 jam per hari gitu kan ya. Karena gue harus bikin konten segala macam, gue edit juga sendiri kan ya. Itu gue hilang, opportunity cost gue 1 hari hilang. Terus berikutnya gue dikatain sama keluarga, ngapain lu ngomong depan kamera kayak gini, gak jelas. Mendingan lu kerja aja yang udah pasti dapet duitnya. Jadi ya lu harus mainin peran antagonisnya lu. Dimana lu rinciin tuh apa aja yang akan terjadi, skenario terburuk kalau misalkan lu tetap ngelakuin apa yang lakuin sekarang gitu. Kenapa harus sampai ditulis kayak gini? Buat lu tuh bisa lihat, lu tuh berani gak main yang namanya long term game jangka panjang. Kalau misalnya permainan jangka panjang ini lu kagak suka, lu kagak bisa ngelihat bahwa lu tuh terima semua skenario terburuk ini, ya udah ngomong apa adanya. Ya berarti udah confirm itu bukan the deep. Lu harus cari sesuatu yang jadi the deep. Sekali lagi, lu bukannya nyari yang linear ya guys, yang kagak ada tuh di dunia ini yang linear. Seperti Seth Godin yang ngomong gitu loh. Lu bisa pilih di antara 3 ini, the deep, cul-de-sac, atau the cliff. Jurang, yang nanti bakal ada bukit berikutnya. Jalan buntu, hidup lu di sana-sana aja, udah bener ngambang terus. Atau the cliff, dimana tebing yang akhirnya bikin lu jatuh, burnout. Lu harus pilih, lu ada di mana. Sekarang lu harus jujur sama diri lu sendiri. Lu tuh lagi ada di mana? Apakah lu lagi ada di the deep? Apakah lu ada di cul-de-sac? Atau lagi ada di the cliff? Kalau misalkan lu berasa lu udah di the cliff, quit sekarang juga, lari. Kalau lu ada di cul-de-sac, lu coba pivot dikit-dikit, pikir deh, mungkin gak sih ini bisa jadi the deep? Bisa gak kelihatan bukitnya? Kalau gak bisa, quit juga. Kalau lu tahu ini lu lagi ada di the deep, congrats, lu udah ada di shortcutnya. Lu cuma butuh terima realita di mana hidup tuh emang kayak gitu. Nggak enak di depan, tapi bakal enak di belakang. Gue bakal bohong sama kalian kalau misalnya gue bilang ini gampang. Karena menurut gue ini sangat susah dan bener-bener butuh punya mental yang luar biasa. Dan gue mau menawarkan mental yang gue akuisisi setiap kali gue melakukan aktivitasnya gue. Yaitu antara lu bener-bener excellence, luar biasa banget, atau lu quit. Jadi jangan di tengah-tengah. Jadi apapun yang kalian lakuin sekarang, kalian harus dalam konsep bahwa gue gak mau jadi mediocre kasarnya. Kecuali kalian itu happy ya jadi mediocre ya. Tapi fakta kalian ada di sini memberikan indikator ke gue bahwa lu kagak happy. Kalau lu misalkan gak happy, berarti lu bener-bener harus pikirin nih sekarang. Kalau lu kagak mau jadi mediocre seumur hidup lu harus cari the deep versinya lu. Jadi balik lagi kan ke grafiknya the deep ini kan, dimana lu berasa udah tahu nih bagus gitu kan ya awal-awal, tapi lu tahu nih gue udah ngerasain nih bro nih, gue lagi jatuh banget nih sekarang nih, gue bisa relate nih sama the deep gitu kan ya. Ya berarti kalian follow through. Pokoknya hell ya, kalian search for excellence gitu loh. Biarkan waktu yang akan membiarkan semesta itu memberikan apa yang kalian mau. Biarin dia yang bantu kalian bikin tangganya buat naik dengan waktu. Kalau misalkan kagak bisa bro, gimana bro? Ini kan susah segala macam, ya jangan lakuin. Simple aja, sederhana aja ya, jangan lakuin gitu. Terus gimana dong bro? Ada tipsnya gak untuk kita ngelewatin the dips ini? Ya tadi kan seperti yang gue bilang, pertama mental jelas itu udah simple banget ya. Berikutnya yang paling gue gampang banget adalah kalian itu benar fokus ke output, ke keterampilannya kalian. Di konteksnya kontennya gue kagak fokus ke subscribers yang gue dapatkan dari bikin video YouTube long form. Gue fokus ke sesuatu yang bisa gue kontrol, yaitu adalah output dari videonya. 2 hari sekali gue upload video, tuh gue bisa kontrol produksi, edit semua sendiri. Peduli setan, shot gini-gini aja dikatain juga gak apa-apa. Tapi yang gue bisa kontrol adalah ya itu upload, that's it. Subscribersnya mah gue kagak bisa kontrol. Berikutnya adalah kalian harus berani jadi egois untuk mengembangkan dirinya kalian. Kalian tahu karena namanya keterampilan dengan jam terbang itu linear, terus-terusan aja gitu loh. Contohnya kayak gue dulu, gue ngelakuin ini semua, gue egois, gue pengen tahu gue tuh bisa ngomongin gak sih apa yang gue sudah baca gitu loh. Makanya konten-konten gue banyak banget yang berhubungan buku. Contohnya video ini. Ya gue pengen tahu apakah gue ngerti konsepnya The Deep dari Seth Godin. Terus yang mungkin agak susah, paling kalau misalnya kalian yang di sini para pria, para cowok gitu ya, laki-laki dewasa, adalah merayakan kemenangan kecil. Merayakannya itu kagak usah ekstrim lah, kagak usah sampai beneran kayak pesta, party gitu, nggak usah.
Tapi kalian tahu bahwa oke, I did this gitu loh. Contoh, 1000 subscribers udah lewat, 2000 udah lewat, 10.000 ya udah lewat aja gitu. Tapi at least kan tahu kalian tuh punya sense of achievement. Buat kalian itu terasosiasikan sama orang yang akhirnya bisa mencapai sesuatu. Jadi buat kalian tuh berasa kagak diam di tempat. Kalian tuh lagi jalan. Dan terakhir yang paling susah karena di luar kontrol kita harus coba mencari komunitas yang sama kayak kita. Karena ngomong apa deh, kita kan manusia makhluk sosial. Kita pengen terasosiasikan dengan suatu komunitas. Pas kalian ada di The Deep ini, ya kalian carilah deepers lainnya gitu loh. Orang-orang yang mungkin sama seperti kalian gitu. Kayak bingung banget, aduh bro, bisnis gue lagi gak enak nih, kayak pelan banget ya quarter 1 ini ya. Kira-kira lu ada strategi apa gak di bisnisnya lu? Nah, hal seperti ini kan buat kalian itu jadi bertukar energi dan pikiran kan. Jadi lebih enak. Jadi kayak seakan-akan ini adalah goal bersama untuk ngelewatin The Deep-nya bareng-bareng. Menurut gue poin besar dari konsep ini adalah lu tuh harus tahu lu tuh mau dikenal sebagai apa. Lu harus tahu, lu harus fokus ke satu keterampilan yang bener-bener bikin lu tuh beda. Yang gue bakal ngomong mungkin bisa bikin lu pada bingung, tapi coba deh lu pada ulang-ulang terus sampai lu pada ngerti deh. Jadi lu tuh harus fokus ke satu keterampilan, tapi kalau misalnya lu udah tahu itu ternyata adalah cul-de-sac di mana jalan buntu, saatnya lu cari keterampilan lain gitu. Itu juga lu pada berasa bahwa bro, yang ini mah the cliff lah bro gitu kan, turun gitu. Carilah keterampilan yang lain lagi. Yang akhirnya kalian bisa ngeliat, wah ini The Deep nih bro, gue bisa fokus di sini gitu. Terkesan agak bego ya, tapi coba hear me out ya. Karena di tengah-tengah ini yang bikin kalian beda gitu. Ini ada 3 Venn diagram gitu kan ya. Yang keterampilan pertama kalian berasa jalan buntu, gak kemana-mana lah gitu ya. Contoh di konteksnya gue, Venn diagram ini adalah gue sebagai ekonom. Gue ngerti ekonomi, ya di sana-sana aja, gampang aja. Di Venn diagram berikutnya, yang The Cliff adalah gue sebagai fotografer. Gue punya background sebagai fotografer segala macam, tapi gue berasa gue burn out karena gue kan selling my time, right? Terus di sini adalah the deep-nya gue nih, dimana gue berasa gue sebagai pengusaha segala macam, gue berasa ini adalah long term game, gue berani ngelakuin susahnya. Ini nih gue kan fokus di sini di usaha-usahanya gue. Dan di tengah-tengahnya itu adalah gue kan. Nah, you have to find your thing. Tengah-tengahnya ini apa nih? Keterampilan ini kalian tuh harus cari overlappingnya. Yang bahasa kerennya skill stacking. Nah sekarang buat video ini bisa bener-bener berfaedah buat kalian coba cari, breakdownin. Tadi kan udah ada pertanyaan-pertanyaan kan yang gue kasih ke kalian kan. Sekarang kalian breakdownin, kalian rinciin keterampilan-keterampilan yang kalian berasa bisa jadi Venn diagram, dan mana yang kalian identifikasikan sebagai The Deep-nya kalian, fokus di The Deep-nya kalian. Nah di tengah-tengahnya itu yang bikin kalian tuh beda. Dan lebih serunya lagi, kalau misalkan di tengah-tengahnya itu ada The Deep-nya sendiri juga nih. Karena keterampilan itu kalian udah skill stacking, di tengahnya itu diri kalian sendiri kan, personal brandnya kalian sendiri kan. Karena kalian unik gitu loh, kalian sapi ungu gitu loh. Kalian itu sapi naik sepeda, bikin orang itu ngelihat ke kalian kan, kalian tuh unik banget gitu loh. Nah di sini ada The Deep-nya juga. Nah saat kalian bisa fokus di tengah dan bisa ngelewatin The Deep-nya, congrats guys. Ini video udah berfaedah buat kalian. Kalian gak buang-buang waktu. Disclaimer dulu, tapi jangan terkesan kayak seakan-akan lu harus langsung nemuin. Menurut gue kagak bisa. Menurut gue namanya jam terbang itu ngaruh banget. Mungkin keterampilan ini per sekarang masih abstrak buat lu. Lu kagak bisa mengkonkretkan keterampilan apa yang gue pengen coba fokuskan. Gue kagak bisa identifikasi mana yang The Deep, mana yang The Cliff, mana yang cul-de-sac, lu kagak bisa gitu. Sambil berjalan lu bakal ketemu kok. Lu harus cari terus guys. Cari terus satu titik yang lu tuh rela untuk melakukan The Deep-nya. Karena seperti yang Seth Godin bilang gitu, The Deep itu adalah harga tiket masuk guys. Itu barrier to entry-nya. Mayoritas orang kagak mau ngelakuin itu, gak mau bayar itu. Dan saat lu berani bayar, itu berarti lu udah kagak hidup di dunia fantasi. Lu terima, memang hidup tuh susah. Hidup tuh ada jurangnya. Tapi hidup juga ada bukitnya. Konklusinya apa nih bro dari bukunya Seth Godin The Deep ini? Buat lu pada yang ngerasain kayak yang gue ngomong di awal video, lu pada udah berasa hopeless, kagak ada faedahnya, kayak udahlah gue emang orang termediocre, gue orang gagal, gue orang lemah gitu kan ya. Itu bagus, itu kalian tuh lagi di The Deep, kalian tuh lagi ada di jurang. Nah sekarang make or breaknya kalian nih. Kalian mau temenan sama The Deep-nya atau kalian mau jadikan itu musuh? Kalau misalkan kalian sudah tahu, kalian tuh udah bisa mengidentifikasikan bahwa itu ada suatu keterampilan yang kalian pengen coba tempa terus-terusan, kalian pengen coba fokusin, jadikan The Deep itu temennya kalian. Jurang adalah temennya kalian. The Deep itu ujian buat lu serius atau cuma numpang lewat. Dan yang bertahan, yang terus maju,
walau sepi, capek, dan dipuji, itu yang bakal berdiri paling atas di akhir permainan. So, itu adalah video essay gue hari ini. Buat kalian yang udah nonton gue dari tahun-tahun sebelumnya pasti tahu gue tuh ada namanya Kultum, kuliah 7 menit. Dan banyak yang minta Kultum balik lagi dong, tapi gue rasa formatnya itu mungkin butuh diperbaruin, kagak langsung straightforward kayak Kultum pada umumnya. Atau gue gak tahu apa kalian berasa bro udah langsung straightforward aja kayak dulu-dulu gitu kan. Juga tinggal komen aja sih di bawah sih. Tapi ini adalah format baru untuk buku-buku yang gue baca, dibuat seperti ini. Coba menurut kalian tuh format seperti ini kalian menarik atau kagak, coba komen di bawah. Ya itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.